Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Satu kenikmatan yang senantiasa harus kita syukuri, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita pertolongannya kepada kita untuk senantiasa melangkahkan kaki mendatangi masjid dalam rangka ibadah salat. Tidak semuanya makhluk yang Allah ciptakan mereka diberikan pertolongan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Di saat adzan dikumandangkan, mereka mudah melangkahkan kakinya untuk ke masjid melakukan ibadah salat. Karena itu jamaah hadakumullahu jami'ah, satu kenikmatan yang senantiasa harus kita syukuri, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita kemudahan untuk senantiasa mengerjakan ibadah salat. Tetapi jangan sampai ibadah salat ini hanya sekedar salat, karena tidak semuanya orang yang melakukan salat itu diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala punya syarat ketika Allah memberikan pahala kepada hambanya. Di antara perkara yang harus kita perhatikan di dalam ibadah salat adalah waktunya. Salat itu waktunya telah Allah atur, telah Allah tetapkan. Perhatikan waktunya. Allah subhanahu wa ta'ala telah kabarkan, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat bagi seorang yang beriman waktunya telah Allah tetapkan. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan waktunya, kemudian hamba itu melakukan salat tanpa memperhatikan waktunya, dia bikin waktunya sendiri, asal yang penting dia salat, maka orang yang seperti ini akan celaka. Allah subhanahu wa ta'ala telah kabarkan, fawailul lil musallin, celaka orang yang salat. Kenapa orang salat celaka? Di antara alasan Allah mengancam orang yang salat, karena mereka sahun, karena mereka lalai dari waktunya, lalai dari mengerjakannya tata caranya, lalai dari pelafatannya, lalai dari gerakannya. Maka diperhatikan waktunya. Ma'asyiral muslimin hadakumullahu jami'an. Jangan diharap bahwa ketika kita mengerjakan sholat sesuai waktu itu hanya berbuah pada diri kita. Anak kita akan mencontoh kita. Bapak saya ketika sholat lambat atau segera. Bapak saya mengerjakan sholat itu ditunda-tunda atau segera. Anak kita nanti akan mencontoh. Karena namanya anak itu hanya bisanya memperhatikan, melihat, kemudian meniru.
tabiat seorang anak itu taklid, meniru yang dia lihat, benar ataupun salah dia tiru. Ma'asyiral muslimin hadakumullahu jami'an. Yang kedua, salat yang akan membuahkan pahala adalah salat yang dibangun di atas keikhlasan. Siapa yang beribadah tanpa ada keikhlasan, ada riya, ada sum'ah, maka salat yang seperti ini akan membawa bencana bagi dia. Yang pertama, dia tidak akan diterima ibadahnya. Yang kedua, dia akan mendapatkan ancaman. Justru dengan ibadah yang dia lakukan karena riya, karena sum'ah, ibadah yang dia lakukan tidak sekedar tidak diterima, tetapi justru akan menimbulkan bahaya bagi dia karena dia mengerjakannya dengan riya. Kenapa? Karena dia tampaknya melakukan ibadah, tetapi pada hakikatnya hati dia bermaksiat kepada Allah dengan riya dan sum'ah. Maka Allah tabaraka wa ta'ala ancam, fawailul lil musallin, celaka orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun. Kemudian diancam karena mereka yuraun, karena mereka riya. Riya, karena riya ini adalah model dan sifatnya orang-orang munafik tatkala mereka melakukan salat. Orang munafik itu kalau ibadah, kalau salat, di antara sifat mereka yura'u. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka menipu Allah, Allah balas tipuan mereka. Sampai Allah contohkan bagaimana orang-orang munafik menipu Allah. Orang munafik itu menipu Allah, tidak qamu ila shalah. Kalau orang munafik itu berdiri salat, mereka salatnya malas. Mereka yura'un, salatnya riya, dan mereka lah tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Sedangkan kita nggak bisa membedakan antara seorang mukmin dengan orang munafik. Kita nggak tahu si fulan itu ikhlas ataupun riya. Hati itu di tangan Allah, yang kuasa Allah, maka mintalah kepada Allah agar diberikan keikhlasan. Semoga penyakit riya, penyakit sum'ah dijauhkan dari diri kita, dan semoga Allah senantiasa memberikan kita keikhlasan. Ma'asyiral muslimin hadakumullahu jami'an. Yang ketiga, orang yang salat ada kemungkinan membawa pahala sempurna. Ada kedua, membawa pahala yang kurang. Ada yang ketiga, tidak membawa pahala. Yang keempat, dia justru mendapatkan dosa dari ibadah yang dilakukan. Rasulullah alaihi salatu wassalam telah mengabarkan bagaimana keadaan orang yang salat. Ketika mereka selesai dari salatnya, tidaklah mereka membawa pahala kecuali dengan pahala yang berbeda-beda. Tinggal dilihat kualitas kekhusyukan dia ketika sholat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, inna rajula la yansarifu illa ma kutiba lahu ushru salatihi tusuha wa thumunuha wa subuha wa sudusuha wa humusuha wa rubuha wa thulusuha wa nisfuha. Rasulullah SAW telah mengabarkan sesungguhnya seseorang ketika selesai dari mengerjakan sholatnya, tidaklah dia ditulis pahalanya kecuali orang itu ada yang mendapatkan 1/10 ketika selesai sholat, ada yang mendapatkan 1/9 ketika selesai sholat, ada yang mendapatkan 1/8 ketika selesai sholat, ada yang mendapatkan 1/7 ketika selesai sholat, ada yang mendapatkan 1/6 ketika selesai sholat,
ada yang mendapatkan 1/5, ada yang mendapatkan 1/4, ada yang mendapatkan 1/3, ada yang mendapatkan 1/2. Bahkan ada yang nggak dapat pahala, sekedar sah saja. Bahkan ada yang mendapatkan dosa setelah dia sholat. Kenapa dapat dosa? Ada kemungkinan sholat yang dia lakukan tidak sesuai dengan Rasul alaihi salatu wassalam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, orang yang musius sholat, orang yang jelek sholatnya. Kenapa jelek sholatnya? Karena dia nggak belajar tata cara sholat. Bisa jadi dia dosa karena dia sholat tanpa ada keikhlasan. Kenapa jamaah hadakumullahu jami'an? Orang yang selesai sholat membawa pahala yang berbeda-beda karena kekhusyukan masing-masing kita ketika kita mengerjakan sholat. Ma'asyiral muslimin hadakumullahu jami'an. Padahal kekhusyukan itu suatu perkara yang sangat mudah hilang dan berubah dari kita. Mungkin rakaat pertama kita khusyuk, rakaat kedua sudah berubah. Mungkin kita rakaat kedua masih khusyuk, ketika rakaat ketiga sudah nggak khusyuk lagi. Hati sudah lalai kemana-mana. Ya. Rasulullah alaihi salatu wassalam telah mengabarkan bagaimana kekhusyukan itu mudah hilang, cepat diangkat dari hamba ketika dia salat. Awwalu ma yurfa'u min hadhil ummah al-khusyu' hatta antara fiha khashi'an. Sesungguhnya yang pertama kali diangkat dari umat ini adalah kekhusyukan di saat dia salat. Sampai karena pertama kali kekhusyukan diangkat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sampai Anda bisa melihat orang-orang yang sholat itu di dalam sholat seakan-akan sudah nggak ada khusyuk lagi. Ya fisiknya ketika Allahu Akbar menghadap kiblat tenang, tapi ternyata hatinya sudah lalai kemana-mana. Itulah jamaah hadakumullahu jami'an. Bukan perkara yang sepele di dalam beribadah. Kalau kita nggak sungguh-sungguh mengerjakan salat sebagaimana salat yang diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam, tanpa kita mengusahakan khusyuk kita, jangan harap surga Firdaus menjadi tempat kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang-orang yang beriman, dan nanti orang-orang yang beriman yang dipuji Allah Tabaraka wa Ta'ala kelak mereka mewarisi surga Firdaus di antara amalan mulia yang mereka lakukan karena mereka salat dengan khusyuk. Bukan asal salat, tapi salat dengan khusyuk. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang mukmin. Apa amalan mereka sampai Allah memuji dengan pujian yang indah? Karena mereka alladzina hum fi salatihim khashi'un. Karena orang-orang mukmin yang dipuji Allah, mereka ketika salat khasyi'un, mereka khusyuk. Khusyuk. Maka terus senantiasa pelajari salat. Jangan sampai kita jemuah masa salat kita pelajari terus. Banyak hal-hal yang mungkin kita nggak tahu bagaimana Islam mengajarkan kekhusyukan. Kita nggak tahu bagaimana keikhlasan untuk menempuh keikhlasan, perkara-perkara yang menjauhkan hati kita dari keikhlasan itu apa saja. Tanpa kita mempelajari jalan-jalan keikhlasan, perkara-perkara yang menjauhkan dari keikhlasan, bisa jadi riya dan sum'ah akan senantiasa menghinggapi kita. Tanpa kita mempelajari jalan-jalan untuk meraih kekhusyukan, bisa jadi kelalaian dalam ibadah akan senantiasa menghinggapi kita. Ternyata selama ini kita sholat belum bisa merasakan kekhusyukan di dalam sholat. Wa iyyaudzubillah. Barakallahu walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ini wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyiral muslimin hadakumullahu jami'an. Kalau salat kita berkualitas, kualitas keikhlasannya, kualitas ilmu ketika kita salat, dan kualitas kekhusyukan di saat kita mengerjakan salat, akan tercermin akhlak kita di setiap harinya. Salat akan betul-betul menjadi tameng dari perbuatan buruk kita. Salat akan menjadi benteng dari perbuatan jahat kita kalau salat kita kualitas. Karena ini janji dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Ini kalau salatnya kualitas, bukan asal salat. Dan nanti kalau di dunia mungkin orang nggak begitu memperhatikan. Dan itu nanti seandainya salatnya buruk masih bisa diperbaiki. Tetapi kalau sudah di akhirat, kalau sudah dihisab, kalau ternyata salat kita betul-betul buruk, kecewa dan kecewa nggak bisa dibenahi, nggak bisa dibenahi lagi. Dan nanti akan tampak salat kita baik, salat kita buruk, tampak sekali di hari kiamat. Akan tampak. Dan itu kalau salatnya baik, keberuntungan. Tapi kalau salatnya buruk, penyesalan, denda penyesalan, tidak bisa remedi, tidak bisa diulang. Karena sudah waktunya untuk menunai balasan. Rasulullah alaihi salatu wassalam telah mengabarkan, inna awwala ma yuhasabu bil abdu min a'malihim salatu. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab dari amalan-amalan hamba nanti pada hari kiamat adalah salat dia. Salatnya dia. Ketika salatnya baik, salatnya bagus, salatnya berkualitas, maka faqad aflaha wa anjaha. Dia akan beruntung dan menjadi orang sukses.